Media pemerintah China Global Times menyentil Indonesia karena menolak klaim maritim Beijing atas hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan. Media itu menyebut Jakarta memainkan banyak trik kecil atas sikapnya. Misi Tetap Indonesia untuk PBB telah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres dalam bulan Mei. Dalam suratnya, diplomat tersebut mengingatkan PBB dalam klaim Beijing di Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum internasional dan melawan Konvensi PBB 1982 tentang hukum laut atau UNCLOS. Posisi Indonesia terkait sengketa maritim Laut Cina Selatan jelas, yakni semua sengketa harus diselesaikan sesuai dengan UNCLOS 1982. Indonesia sendiri sebenarnya tidak terlibat sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, namun pernah bersitegang dengan Beijing ketika kapal-kapal penangkap ikan Cina muncul di perairan Kepulauan Natuna. Global Times dalam laporannya Selasa mengatakan Cina tidak pernah mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Natuna. Jakarta dan Beijing lanjut laporan itu memiliki klaim yang tumpang tindih hanya pada zona ekonomi eksklusif. Tetapi alasan mengapa Indonesia memainkan trik semacam itu tidaklah mengejutkan. Tulis Global Times merujuk pada penolakan Indonesia atas klaim maritim Cina di Laut Cina Selatan. Media tersebut menguraikan beberapa alasan mengapa Indonesia bersikap seperti itu. Pertama, Indonesia menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah epidemi COVID-19 yang mengamuk. Pemotongan anggaran pertahanan telah melemahkan kemampuan militer negara itu di Laut Cina Selatan termasuk Kepulauan Natuna. Lanjut laporan Global Times, Indonesia telah mengumumkan akan memangkas anggaran pertahanannya tahun ini hampir 588 juta US dollar karena COVID-19. Ini akan mengurangi jumlah dan frekuensi pelayaran, patroli, dan latihan militer Angkatan Laut Indonesia. Sistem militer dan kepolisian Indonesia khawatir bahwa negara tersebut akan kehilangan kekuatan sebelumnya untuk melindungi hak-hak di laut. Lanjut laporan media Cina. Karena itu alasan itu, menurut Global Times, sejak paruh kedua 2019 Indonesia tetap fokus pada masalah Laut Cina Selatan. Presiden Indonesia Joko Widodo dan pejabat militer tingkat tinggi telah berulang kali pergi ke Kepulauan Natuna untuk menyatakan kedaulatannya. Alasan kedua, Indonesia salah menilai situasi ketika yang mencoba mengambil keuntungan dari kasus arbitrase di Laut Cina Selatan yang diprakarsai oleh Filipina 4 tahun lalu. Indonesia mencoba menggunakan pernyataan agresif yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Michelle Pompeo, tentang Laut Cina Selatan pada 13 Juli lalu untuk membenarkan putusan ilegal 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Permanen dan untuk menyelesaikan perselisihan yang ada di sekitar Kepulauan Natuna. Imbuh laporan Global Times. Alasan ketiga, Indonesia cenderung membuka rintangan untuk menarik investasi asing ke Kepulauan Natuna. Pada bulan Januari, Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, memperkuat perjanjian investigasi di bidang perikanan, energi, dan pariwisata di Kepulauan Natuna, dan kemudian Indonesia terlihat memperkuat posisi aslinya di Laut Cina Selatan. Sikap Indonesia telah direspon juru bicara Menteri Luar Negeri China Hua Chunying, yang mengatakan misi permanen Cina untuk PBB telah mengkomunikasikan posisi Beijing di Laut Cina Selatan kepada Sekretaris Jenderal PBB. Masih menurut media pemerintah Beijing, usulan Indonesia bahwa perselisihan laut harus diselesaikan sesuai dengan UNCLOS sebenarnya tidak masuk akal. Salah satu masalah adalah bahwa penampilan konvensi datang lebih lambat dari klaim kedaulatan Cina. Yang lain adalah bahwa beberapa negara bukan penandatanganan UNCLOS, tetapi mereka dengan konyol meminta orang lain untuk mematuhi konvensi, tulis Global Times. Sebaliknya, Filipina dan Vietnam yang keduanya terlibat sengketa serius dengan Cina tidak memihak Amerika Serikat pada masalah Laut Cina Selatan. Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyampaikan pidato kenegaraannya yang kelima. Dalam pidatonya, dia dengan tegas menunjukkan bahwa Filipina akan terus mengejar kebijakan luar negeri yang independen. Dia mencatat bahwa negara itu tidak akan memainkan umpan meriam Amerika Serikat atau menghadapi Cina terkait masalah Laut Cina Selatan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan membangun kemitraan yang bersahabat dengan negara-negara tetangga daripada menerapkan kebijakan pengemis tetangga Anda yang tidak hanya dapat memaksimalkan kepentingan nasional, tapi juga menghindari keterlibatan dalam perselisihan di antara negara-negara besar. Filipina dan Vietnam telah membuat pilihan yang tepat. Ini layak untuk refleksi bagi pihak berwenang Indonesia. Imbuh Global Times. Cina tampaknya mengubah strategi untuk memperkuat klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan. Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan saat ini Beijing lebih banyak berbicara dengan 4 SA, yang berarti 4 pulau daripada 9 garis putus yang selama ini menjadi perdebatan sengit.